Semoga bermanfaat. Jadi sangat luar biasa sekali ya peradaban Majapahit yang pernah berjaya di masa lalu. Namun sebagian masyarakat Indonesia ya, terutama ada di Jawa Barat atau di Sumatera atau di yang lainnya, itu ada saja sebagian saja yang mengatakan Majapahit itu legenda. Ini sesuatu yang sangat miris ya di tengah-tengah kita, bahwasanya inilah salah satu tinggalan dari kerajaan Majapahit yang mulai ditemukan tahun 1914 dalam sebuah gundukan pekuburan ya, yang kemudian diprakrasai oleh Bupati pertama Kabupaten Mojokerto, yaitu Romo Joyo Adinegoro, termasuk kemudian seorang ilmuwan ya, sejarawan dari Belanda, yaitu Meklain Pon, atau masyarakat mengenalnya sebagai Tuan Klepon. Nah, mari kita lihat karya-karya Tuan Klepon yang ada di sini ya. Sebuah istana yang sangat megah tersebut ditemukan jauh di bawah tanah sekitar 3-4 meter gitu ya, sehingga setelah kemudian ekskavasi secara besar-besaran yang dilakukan pada masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian situs ini kemudian menjadi sebuah kajian riset bahwasanya Trowulan ternyata dibangun sebagai ibu kota kerajaan Majapahit di kipas aluvial yang merupakan kipas aluvial dari pegunungan Anjasmoro, Arjuna, Welirang, dan Penanggungan ya. Sehingga kemudian pada masa tertentu berkala terjadi banjir bandang dari Sungai Berangkal ya, yang merupakan penyatuan dari sungai-sungai yang ada di lereng Gunung Anjasmoro seperti Sungai Buru, Sungai Segalo, Sungai Pikatan, Sungai Kalikatir ya, dan semuanya kemudian menyatu di Sungai Berangkal, yang diduga kemudian sungai-sungai ini pada kemudian masa-masa tertentu mengalami peluapan ya, meluap dan membawa sebagian besar lumpur, pasir, dan kerikil, yang sehingga situs-situs perkotaan atau istana kuno ini begitu tertutup sedalam 4-3 meter di dalam tanah. Coba kita lihat lewat sini ya. Saat ini memang merupakan salah satu destinasi pariwisata, dan ini merupakan sebuah istana yang masih memiliki konsep Samudra Mantana, yaitu satu gunung di tengah yang juga ada di tengah dahulu. Itu ada Gunung Suci, dikelilingi 4 gunung di keempat penjuru arah mata angin, kemudian di bawahnya lagi dikelilingi bukit-bukit kecil lainnya, dan ini merupakan semacam Gunung Mandara atau Gunung Suci Meru, termasuk kemudian bagian dari Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jika kita kemudian lebih dekat gitu ya, kita sambil kemudian mereview atau mengingat kembali bagaimana filosofi dari pengadukan Samudra Mantana Gurah mengalirkan air amerta ya. Nah, ini. Jadi kemegahannya istana-istana kerajaan Majapahit itu akan sangat terlihat ya. Semuanya terbuat dari batu bata kuno, memanjangkan sinar kemerahan ya dan keemasan. Kemudian pancurannya itu terbuat dari batu andesit berbentuk makara atau yang disebut dengan Jaladwara, yang merupakan makhluk mitologi yang hidup di darat dan hidup di air sebagai kendaraan Dewi Gangga. Nah, Dewi Gangga merupakan salah satu penjaga atau salah satu penunggu dari Sungai Gangga yang ada di India ya. Keelokan lainnya penuh dengan air, tempat para putri, para bangsawan Majapahit, para raja-raja Majapahit melakukan mandi suci di area ini ya. Jadi keindahannya Gunung Pawitra ya, satu puncak di tengah yang saat ini kita kemana gitu ya. Kemudian ada puncak yang lainnya di tempat penjuru arah kota Matangin, kemudian ada puncak-puncak yang lainnya atau yang disebut dengan Pancawalikrama. Jadi diceritakan ada 2 versi tentang cerita Samudra Mantana. Yang pertama adalah kitab Tantu Pagelaran, bahwasanya para dewa untuk kemudian menstabilkan Pulau Jawa yang terombang-ambing gitu ya di tengah
lautan itu kemudian para dewa memangkas puncak Gunung Mahameru yang ada di Jambudvipa. Puncaknya dibawa ke Pulau Jawa, kemudian sebagian rontok menjadi pegunungan-pegunungan yang ada di Pulau Jawa, dan kemudian diletakkan di Jawa Timur menjadi Gunung Mahameru atau Gunung Semeru ya, dengan puncaknya Mahameru. Ini ternyata kemudian Pulau Jawa menjadi miring ke timur, sehingga kemudian para dewa memangkas puncak Gunung Mahameru dibawa ke arah barat, jatuh di Trawas Mojokerto ya, menjadi Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yang artinya suci. Nah disitulah kemudian filosofinya bahwasanya dalam Tantu Pagelaran ini kemudian gunung yang ada di Pulau Jawa atau Gunung Pawitra termasuk Semeru ini dikatakan berasal dari puncak Himalaya yang ada di India, kemudian dipangkas oleh para dewa dan dibawa ke Pulau Jawa. Nah, ini sesuatu yang sangat unik dan sangat menarik ya. Artinya memang catatan-catatan ini atau kitab-kitab ini asli ditulis di Pulau Jawa mengenai sejarah gunung-gunung Pulau Jawa oleh seorang cendekiawan atau seorang empu gitu ya, dari Pulau Jawa pula. Nah, itu ada semacam tangga turun yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan ada beberapa namanya kotak-kotak atau sesuatu yang luar biasa seperti seperti waterbug raksasa gitu ya. Nah ini juga mengingatkan pada kota tua Mohenjo-daro dan Harappa dengan bak raksasa untuk pemandian umum. Namun di sini bukan pemandian umum, juga ini adalah pemandian suci ya, tempat di sini aja agar tidak menginjak struktur bagian dari batu batang gunung ini. Nah di sini juga ada semacam pintu gerbang yang kemudian menuju ke Jawa. Namun kemudian pasti para wisatawan dan semuanya gitu ya yang tidak berkepentingan dalam ritual tertentu, ritual magis ya, tidak boleh kemudian turun ke bawah. Dan sini akan kita lihat keelokan, kemegahan, keindahan ya dari istana ini, di mana kemudian diceritakan itu kemudian bagian tengah itu mengalirkan air. Jadi pada masa lalu itu merujuk air dari tengah maupun dari samping ya. Dari samping itu ada lubang-lubang yang kemudian bersatu dengan jalan muara atau pancuran air berbentuk makara. Jadi diceritakan ya, arsitektur Samudra Mantana seperti ini bisa saja kemudian dahulunya di tengahnya untuk menaruh abu jenazah dari pendiri kerajaan Majapahit itu Sang Ramawijaya. Karena cerita Samudra Mantana, perebutan air Amrita oleh para dewa dan para asura gitu ya, dianggap sebagai semacam simbol Wangsakara, dianggap sebagai simbol yaitu menaruh abu jenazahnya dari pendiri sebuah kerajaan yaitu Sang Ramawijaya dalam artian kerajaan Majapahit ini. Diceritakan bahwasanya suatu ketika kemudian Dewa Wisnu bermusyawarah dengan para dewa bahwasanya kita akan musnah dan siapa yang akan menjaga alam semesta. Semua dewa bersedih hati. Kemudian Dewa Wisnu memberikan saran agar meminum air Amrita dari dalam Samudra Mantana. Kemudian Dewa Wisnu merubah wujudnya menjadi kurma atau kura-kura raksasa, menopang gunung Mandara di atas tempurungnya, mengikatnya dengan ular naga Basuki. Para dewa memegang ekornya, para asurah memegang kepalanya. Kemudian gunung diputar ya. Kemudian dari pengadukan Samudra Mantana inilah kemudian keluar berbagai macam pusaka dari dasar samudra, dan yang terakhir keluar adalah seorang wanita cantik yang menggendong guci Amrita yang diperebutkan oleh para dewa dan para asura. Kemudian guci tersebut berhasil dipegang oleh para dewa. Tetapi pada jamuan ketika para dewa hendak meminum air Amrita, ada satu asura yang menyamar menjadi dewa, namun penglihatan Dewa Chandra dan Dewa Surya itu tidak bisa kemudian dikelabui, sehingga melaporkan kepada Dewa Wisnu bahwasanya ada satu asura yang menyamar menjadi dewa. Dan akhirnya kemudian dapat diketahui ketika hendak minum air Amrita sampai di mulutnya, kemudian dengan senjata cakra Dewa Wisnu berhasil memenggal kepalanya, sehingga kemudian tubuhnya kemudian musnah dan kepalanya hidup abadi menjadi Kala Rahu atau Kala Rahu. Kala Rahulah inilah yang selalu menuntut balas pada malam-malam tertentu yang memakan matahari atau memakan surya, tetapi karena lehernya putus keluar lagi, sehingga sebagai filosofi kuno dari peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari, yaitu Dewa Surya yang ditelan oleh Kala Rahu atau Dewa Chandra yang ditelan oleh Kala Rahu. Dari di sini memiliki filosofi yang sangat indah sekali, baik secara arsitektur, baik secara estetika,
baik secara keindahan, kekokohan maupun keabadian bangunannya dibuat dari batu bata pilihan, dari batu bata yang kokoh dengan campuran pasir, lempung dan beberapa campuran yang lainnya, sehingga kemudian tahan lama, kuat hingga ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang akan datang. Ini berbeda dengan batu bata saat ini yang kebanyakan bercampur dengan sekam, sehingga lebih ringan karena banyak sekamnya daripada tanah dan pasirnya, sehingga batu saat ini kualitasnya jauh berbeda dengan kualitas batu-batu kuno seperti ini. Jadi di sini kemudian ditemukan dan digali tahun 1914 oleh seorang Bupati Mojokerto pertama kali, yaitu Raden Kromo Joyo Adi Negoro bersama sahabatnya, seorang peneliti dan seorang sejarawan namanya McLean Pond. Semoga kemudian bermanfaat sampai kelak nanti sebagai edukasi, monumen sejarah serta kebesaran istana dan kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.